nama saya Maulidia Sarah dari kelas A219 dengan nomor NIM 13519100080. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteriologi untuk memenuhi tugas mikrobiologi teori. Apa sih yang dimaksud bakteriologi? Bakteriologi ialah ilmu yang mempelajari tentang bakteri khusus atau klarifikasi dan kehidupan bakteri, struktur anatomi sel, cara kerja sel bakteri, interaksi antar bakteri, dan tanggapan atau respon bakteri tergantung pada lingkungan. Ada beberapa struktur dasar sel bakteri. Yang pertama, membran sel, bersifat semi-permeable, berfungsi untuk keluar masuknya zat-zat ke dalam sel. Kedua, sitoplasma, cairan yang berada dalam sel berfungsi untuk menampung reaksi metabolik. Ketiga, DNA, otak bakteri, berfungsi untuk mengontrol sintesis protein. Yang keempat, flagel, berfungsi sebagai alat gerak. Dan yang kelima, ribosom, tersusun atas protein dan RNA, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Bakteri prokariot dan eukariot. Perbandingan sel prokariot dan eukariot yaitu penyusun organ sel lebih lengkap prokariot daripada eukariot. Ukuran bakteri sangat kecil sekali. Jika dilihat dari mikroskop, rata-rata ukuran bakteri yaitu 1,25 mikrometer. Ada 3 macam bentuk bakteri, yaitu bentuk batang atau basil, bentuk bulat atau kokus, bentuk spiral. Yang pertama, bentuk batang atau basil, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu monobasil, terdiri dari 1 sel, diplobasil, terdiri dari 2 sel yang saling bergandengan. Terus yang terakhir, streptobasil, terdiri dari 4 sel yang saling bergandengan. Yang kedua, bentuk bulat atau kokus, terdiri dari beberapa jenis, yaitu monokokus, terdiri dari 1 sel, diplococcus, terdiri dari 2 sel, staphylococcus, membentuk seperti segitiga, streptococcus, memanjang seperti rangkaian rantai, Sarkina, membentuk seperti bidang atau kubus, Tetracoccus, terdiri dari 4 sel yang membentuk persegi. Dan yang terakhir, bentuk spiral, terdiri dari 2 jenis, yaitu Vibrio dan Spiroseta. Perkembangbiakan sel bakteri yaitu rekombinasi genetik, pemindahan secara langsung bahan genetik DNA antara 2 sel bakteri. Sedangkan pembelahan diri secara langsung yaitu 1 bakteri membelah menjadi 2 bakteri dan 2 bakteri membelah menjadi 4 bakteri. Macam-macam rekombinasi genetik dibagi menjadi 3 macam, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Yang pertama, transformasi, perpindahan materi genetik berupa DNA ke sel bakteri lain. Yang kedua, transduksi, perpindahan bakteri satu ke bakteri lain dengan perantara virus. Yang ketiga, konjungsi, bergabungnya 2 bakteri dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Pembelahan binel atau langsung, sel induk yaitu DNA membelah menjadi 2 bagian. Baru terjadi pembelahan sel menjadi 2 bakteri baru. Pergerakan bakteri. Bakteri bergerak ditandai dengan flagel. Flagel merupakan bulu-bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri yang letaknya berbeda-beda. Contohnya monotrik, anitrik, hipotrik, dan penitrik. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit yaitu invasi dan toksigenitas. Invasi, kemampuan bakteri untuk menyerang dan menyebar. Toksigenitas, kemampuan bakteri untuk membentuk toksin. Toksigenitas dibagi menjadi 2 macam, yaitu ekotoksin dan endotoksin. Ekotoksin dihasilkan dari bakteri yang masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri di sekelilingnya. Dan yang kedua, endotoksin, bagian dari bakteri yang bersifat toksin. Macam-macam bakteri yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob, dalam respirasi bakteri tersebut menggunakan oksigen bebas.
Contohnya Nitrococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Yang kedua, bakteri anaerob. Dalam respirasi, bakteri tersebut tidak menggunakan oksigen bebas. Contohnya Streptococcus lactis. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama bakteri aerob obligat, yang kedua bakteri anaerob obligat, yang ketiga bakteri anaerob fakultatif. Yang pertama, bakteri aerob obligat. Bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Contohnya Nitrobacter. Dan yang kedua, bakteri anaerob obligat. Bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana yang tidak mengandung oksigen. Contohnya Clostridium tetani. Dan yang terakhir, bakteri anaerob fakultatif. Bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Contohnya Salmonella typhi dan E. coli. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri digolongkan menjadi 2, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof, bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya, karena bakteri tersebut tidak dapat menyusun makanan sendiri. Bakteri autotrof, bakteri yang mendapatkan zat organik dari sampah, kotoran, bangkai, dan juga sisa makanan. Bakteri ini dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Bakteri autotrof dibagi menjadi 2, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Bakteri fotoautotrof mengubah zat anorganik menjadi organik melalui proses fotosintesis. Bakteri kemoautotrof yang menggunakan energi kimia yang diperoleh pada saat terjadi penambahan zat kimia dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan melepaskan hidrogen. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.